Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi ini mau lagi membahas mengenai harga sarang walet saat ini di lapangan ya yang terbaru. Ya, jadi saya buka lagi ini mengenai rahasia sukses sarang walet ya. Karena kalau menjual itu menjual sarang berarti sudah sukses ya. Nah, jadi oke saudaraku, sebelumnya lanjut saya konten lebih melebar ini lebih menjauh, tolong ditonton videonya bersama ya, supaya ada pemahaman yang bisa kita petik di dalamnya, namun sedikit mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudaraku dimanapun anda berada, mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya. Jadi ini ada pertanyaan saudara kita bertanya harga sekarang di lapangan, harga sarang. Jadi saya sekarang rangkul lagi ini harga sarang karena memang ini sangat dibutuhkan bagi petani-petani walet yang di lapangan. Itu yang harga yang kita mau kupas sekarang mengenai harga mulai dari sarang mangkok lontos sampai sarang kakian. Jadi semua saya rangkum ya tingkatan-tingkatan sarang ini karena ini dibutuhkan teman-teman kita di petani walet di lapangan. Ya. Jadi oke saudaraku, saya kupas dulu yang harga sarang mangkok ya. Karena memang saat ini agak-agak saya lihat harga agak terpukul ya. Jadi kita inilah keluh kesahnya sebagai petani walet, baik yang belum berhasil maupun yang sudah berhasil, baik yang belum merasakan maupun yang sudah merasakan menikmati hasil saat ini. Jadi kita tetap continue ya, kita tetap konsisten. Ya, kita tetap konsisten menghadapi di dunia walet. Mudah-mudahan kedepannya ada pencerahan karena sekarang ini saya lihat belum ada peningkatan harga. Jadi harga sekarang yang mangkok pelontos di lapangan pembelian ya di petani itu harganya masih bertahan 10 sampai 10.500 ya. Itu mangkok pelontos. Itu pelontos super. Ini bahasa di lapangan. Nah, biasa juga ada yang berani ambil 10.500 11. Jadi kalau kita membeli di petani walet saudaraku ya, yang saudara kita yang pembeli sarang, hati-hati juga membeli ya, karena jangan sampai adanya namanya tekor, nanti rugi ke salah-salah. Kalau petani tidak jadi masalah, kalau petani walet ya yang punya sarang walet. Ya, kalau dia itu ya sah-sah saja, terserah. Kalau mau ambil mahal justru petani waletnya itu yang suka ya, nah, gitu. Hanya yang kita takutkan ini yang pembeli-pembeli, teman-teman kita yang pembeli di lapangan itu kalau terlalu tinggi harga, karena ada harga sekarang itu merata. Jadi harga itu karena pernah juga ada bertanya berapa harga itu yang pada umumnya bang. Jadi ini harga pada umumnya yang saya kupas ya, karena kalau berbicara harga sarang walet itu seluruh Indonesia itu harga merata. Hanya biasanya pembeli yang beda-beda sedikit di lapangan, di lokasi, gitu. Tapi kalau harga itu memang ada harga tertentu memang keluar, ya, itu keluar itu beredar. Jadi harga itu tadi saya ulangi lagi, harga mangkok pelontos super harganya itu 10.500 sampai 11. Itu yang main mangkok pelontos ya. Kalau mangkok pelontos itu putih, bebas bulu, bagus kakiannya bagian bawah, 2 jari setengah ke atas sampai 3 jari, bersih, bebas flek, bebas warna, dan bebas kadar. Itu mangkok pelontos, itu harganya tadi 10.500 sampai 11 ya mangkok. Sekarang sudah saya jelaskan mangkok ya. Sekarang saya mengalih lagi ke sudut ya. Nah, ini sudut. Itu saya bahas itu mangkok pelontos ini ya. Sudut. Kalau harga sudut sekarang itu yang bagus, yang putih sama dengan pelontos tadi putih. Kalau sudut yang putih sekarang itu harganya berkisar 8,5 ya, 8 juta sampai 8.500.000 per 1 kilogram bebas kadar air. Nah, itu sudut ya. Jadi itu harganya sudut di lokasi.
Dan kalau ada yang pedagang-pedagangan teman-teman kita yang mau membeli sarang di lapangan, sarang petani, ada mau ambil 9 juta ya silakan. Itu tergantung dari kesepakatan, persetujuan antara punya sarang dengan yang pembeli sarang. Itu harga tadi saya kasih keluar ya. Nah itu, jadi sudah 2 tingkatan sarang yang putih. Nah ini saya masih berbahas sama putih ya. Sekarang saya pindah di patahan. Harga patahan sekarang berkisar itu 7 juta sampai 7.500.000 per 1 kilogram bebas kadar air. Itu agak-agak putih ya, sama dengan tadi pelontos dengan sudut. Ini juga patahan. Nah, jadi itu harganya patahan sekarang itu tadi berkisar 7 juta sampai 7.500.000 per 1 kilogram. Kalau ada yang berani ambil 8 juta ya silakan, tidak jadi masalah. Yang penting cocok dengan yang punya saran, sama tadi persetujuan, kesepakatan. Nah itu sudah ada 3, pelontos, sudut, patahan. Sudah 3 ya. Sekarang yang keempat, saya mengalih harga kakian. Yang mana yang dimaksud harga sarang kakian itu harga yang 2 jari ke bawah, yang patah-patah. Nah itu biasa mangkok bagus atau sudut bagus atau patahan bagus langsung patah-patah dia masuk di kakian. Itu sampai dia itu agak-agak 1 jari saja, itu 1 jari atau di bawah dari 2 jari itu masuk di patahan ya. Jadi harga sekarang patahan putih itu harganya 3 juta sampai 3.500.000 bebas kadar air. Itu putih. Nah, itu bebas warna juga. Jadi kalau ada yang mau berani ambil 4 juta ya silakan. Sama tadi juga itu, tidak ada bedanya. Tergantung dari persetujuan, kesepakatan ya. Nah, silakan konsultasi dengan yang punya sarang. Gitu. Begitu juga yang punya sarang silakan konsultasi dengan yang pembeli sarang, istilahnya pengepul di lapangan. Ya, kan biasa itu antara petani dengan pembeli sarang biasa nego. Nah, si pembeli sarang minta agak-agak di bawah, si petani waletnya yang punya sarang minta agak di atas. Jadi itu saling ada persetujuan, kesepakatan mengenai harga dan kualitas sarang. Kualitas komposisinya sarang ya. Nah itu sudah ada 4 tingkatan sarang yang saya bahas ya. Kalau masalah sarang bakpao ya saya enggak bakpao itu masuknya di sarang tergantung dari warna. Kalau bakpao, karena bakpao itu ada 2 larinya. Kalau bakpao bisa jadi masuk di patahan, bisa juga masuk di kakian. Kalau terlalu parah dia masuk di kakian. Tapi kalau agak warnanya tidak terlalu parah dia masuk di patahan. Nah, ketergantungan itu tetap masuk itu harga tadi ya. Jadi itu syarat tadi ada 4 tingkatan harga, saya sudah kupas ya. Jadi itu petani-petani di Walek, petani Walek di lapangan, mudah-mudahan bisa disimak ini video. Karena perlu sekali itu tahu harga, karena banyak yang menanyakan mengenai harga sarang sekarang. Itu sarang putih. Nah itu sarang putih, istilahnya ada campuran tapi ibaratkan standar lah, tapi agak putih. Itu semua bebas kadar. Nah, kalau pelontos kadar atau sudut ada kadarnya, begitu juga patahan kalau ada kadar dan kakian ada kadar, semua dipotong. Karena itu kadar, istilahnya kadar air. Kadar air itu berarti ada potongan di timbangan. Jadi diusahakan saudaraku kalau habis panen dibuka sarangnya di dalam ruangan, nanti selesai panen keluar tolong dikipas menggunakan kipas angin ya, jangan menggunakan cahaya matahari karena pecah nanti. Kalau pecah itu jatuh harga ya. Nah, kita usahakan kita menggunakan kipas angin supaya kualitas sarang itu bagus ya, gitu ya. Nah, jadi itu tadi saya ada berapa tingkatan harga saya kupas saudaraku. Itu harga sarang putih.
Beda kalau harga-harga yang sarang-sarang yang dibawa lagi. Kalau pelontos itu, kalau mangkok ya, tadi kan pelontos. Sekarang kembali lagi ke mangkok. Kalau mangkok biasa itu harganya 9 juta sampai 9 juta 500 per 1 kilogram. Beda tadi ya, sama-sama mangkok tapi beda. Nah, itu mangkok AB istilahnya. Tadi itu mangkok 1, itu 10 juta ke atas. Ini di bawah 10 juta. Ya, mangkok biasa. Jadi kita harus tahu juga pedagang saudaraku ya, jangan kita mengatakan sama pedagang atau yang punya sarang, kenapa sarang saya ini beda harganya bang, sedangkan sama-sama mangkok. Nah, karena kenapa saya berbahasa kualitas. Itu kualitas itu berarti tingkatannya sarang. Tingkatan sarang itu ada putih, ada krem. Nah, kalau putih dengan krem itu beda, sama-sama kualitas mangkok, sama-sama mangkok tapi kualitasnya beda. Ya. Jadi petani juga harus mengerti, teman-teman kita, saudara kita di lapangan, kita sudah paham, apalagi kalau sudah sering menjual sarang pasti paham sekali mengenai tingkatan harga-harga sarang, yang mana yang dimaksud mangkok pelontos, yang mana yang dimaksud mangkok AB, mangkok nomor 2 istilahnya ya. Nah, kalau pelontos itu kan sarang yang paling bagus itu super. Itu biasanya sarang begitu tuh agak susah disaring itu ya, disaring. Yang kebanyakan di lapangan itu biasanya itu sarang-sarang standar, namun ada mangkok tapi itu istilahnya sarang bersih, karena kalau sarang di dalam ruangan RBW itu biasanya sudah ditempati bertelur 2 kali itu kan sudah agak kotor, sudah berubah warna juga ya. Nah, biasanya kalau mangkok pelontos itu panen-panen per 2 minggu. Panen per 2 minggu itu biasa, itu pun namun kita panen per 2 minggu kalau tidak bagus bagian dalamnya. Nah, maksud saya itu biasa itu banyak kotorannya sampai kena itu sarang, itu biasa berubah warna itu sarang. Makanya harganya sarang itu jatuh. Ya, karena kenapa sama-sama mangkok tapi harga beda. Yang satunya ini mangkok yang satu ini tinggi harga. Nah, itu tadi saya bahas 10.500.000 sampai 11. Itu mangkok nomor 1. Tapi kalau mangkok yang nomor 2 itu dia jatuhnya 9 juta sampai 9,5. Nah, beda saudaraku ya. Nah, ada juga yang ambil itu 8,5. Jadi tergantung dari persetujuan, tapi itu tadi harganya kan saya sudah kupas mengenai tingkatan-tingkatannya. Jadi itu perlu sekali kita itu mengetahui harga-harga yang terpapar saat ini di lapangan, karena banyak petani-petani juga mengeluh sekarang ya. Banyak petani-petani kita memang rasakan sekarang harga dibanding yang kayak kemarin-kemarin itu, yang bulan-bulan yang lalu itu, harga itu sampai harganya 12.500.000 per 1 kilogram, 13 juta itu mangkok, pernah juga sampai 15 juta itu saudaraku itu. Nah, per 1 kilogram bebas kadar. Sekarang ini waduh agak terpukul memang. Jadi kita sebagai petani wali itu saja kita syukuri yang sudah berhasil, namun jatuh harga tetap itu kita dapat hasil ya. Nah, tetap dapat hasil. Mudah-mudahan yang kita inginkan, mudah-mudahan kedepannya ada pencerahan harga. Karena masalahnya ini harga ini kita juga tidak tahu, karena kita juga sama-sama menunggu info-info dari luar ya. Karena ini sarang walet ini barang ekspor ya, barang ekspor. Nah, istilahnya dikirim keluar ya, gitu. Jadi itu saudaraku tadi, itu pesan-pesan saya ya, diusahakan itu bagian di dalam RBW-nya diperbaiki ya. Nah, supaya kualitas sarangnya itu bisa mencapai sarang yang berkualitas bagus, berkualitas tinggi, berkualitas super, istilahnya berkualitas unggul ya. Nah, jadi kita itu puas menjual sarang. Nah, jadi itu yang kita inginkan saudaraku ya. Nah, diusahakan itu. Itu pesan saya juga saudaraku ya, kalau selesai panen sarang walet, tolong diperhatikan bagian dalamnya ya, bagian dalam kelembabannya, yang sampai selesai panen langsung keluar, airnya kosong, mesin kabut uap istilahnya tidak ada yang aktif, tweeternya di dalam ada kabel putus, itu dikontrol semua dulu sebelum kita keluar
Kalau kita buka sarang ya, selesai itu buka sarang sudah dikontrol, aman. Periksa juga itu kotorannya, karena itu sarang itu sampai harganya jatuh itu karena adanya kotoran walek naik amoniasi ke atas sirip, kena itu sarang sampai berubah warna. Nah itu juga kita perlu kontrol. Makanya selalu saya bilang, selalu saya katakan, kita itu kalau di dunia walek itu harus profesional, ya. Itu kita harus kuasai itu semua. Bukan hasilnya saja kita petik. Karena hasil itu bagus adanya dalam ruangan RBW. Ya, kalau bagus bagian dalamnya itu terkontrol, kita continue itu melihat semua apa yang kekurangan di dalam. Ya, kita istilahnya memacu supaya walek itu bersarang, sarangnya juga bagus, bersih. Waleknya juga selamat, begitu pun juga kanakan pun juga itu cepat berkembang biak populasinya. Ya, dan itu yang kita inginkan. Rata-rata petani walek itu menginginkan itu. Kalau ada petani walek mengatakan biasa saja itu begini, ya terserah, ya terserah. Karena keinginan kita itu mau sukses, mau berhasil, mau banyak walek, mau banyak populasi, ya, mau panen cepat, mau waleknya itu aman, ya itu. Jadi itu yang tujuan kita sebagai petani walek, ya. Begitupun juga pembeli di lapangan. Kalau kita membeli sarang bagus itu sarang kita lihat, enak juga kita membeli. Ya, kita di situ istilahnya nego. Kita itu bertarung kalau sarang bagus kita beli. Itu. Semua ada harga, biar kakian sampai serbuan itu. Ada saya tidak kasih tadi itu sarang serbuk yang hancur-hancur itu. Yang kayak pasir, itu pun harga yang serbuk itu ada harganya. Itu saya tidak kasih tadi ya, karena sampai harga kakian. Jadi kalau sarang serbu itu saudara 1 kilonya itu 1.500.000, 1 juta sampai 1.500.000 per 1 kilogram. Itu bebas kadar air juga. Itu sarang kayak pasir itu hancur. Semua ada harga itu. Ya saudaraku ya. Jadi semua saya sudah jelaskan mengenai harga sarang walek. Mulai dari harga sarang plontos super, mangkok AB, begitu pun juga sarang sudut itu, sarang patahan, sarang kakian, sarang serbuk. Ada 5 tingkatan sarang saya bahas mengenai sarangnya. Kalau mengenai per-detailnya itu yang mana dibilang kronis, yang mana dibilang mangkok ini, tidak usah saya terlalu ini saudaraku, karena saya mau bahas semua itu sampai 1 jam lebih itu, ya. Kalau saya ungkit semua, karena tingkatan mangkok itu kalau tidak salah itu ada 7 tingkatan, 7 sampai 8 tingkatan itu mangkok. Ya, itu saya gambarkan saja ya. Mangkok plontos, ya, mangkok bulu, ini sama-sama mangkok. Mangkok plek, banyak pleknya. Ini mangkok putih beras. Ini mangkok kronis, ya. Mangkok semua ini saudaraku, mangkok semua ini. Nah ini sudah 5 tingkatan ini, baru 5 tingkatan ini, baru mangkok. Kalau saya mau jual semua, mulai mangkoknya berapa, bagaimana. Begitu juga itu sudutnya, bertingkat-tingkat juga, begitu juga patahan, begitu juga kakian. Jadi bertingkat-tingkat. Kalau saya mau jelaskan per detail semua, yang jelaskan kalau di lapangan itu hanya berbahasa mangkok plontos, mangkok biasa, itu aja. Ya, kalau itu harga kita mau kupas semua itu kan sudah ada harga. Rata-rata kalau petani itu pedagang membeli sarang di petani, hanya dia mintanya berapa harganya bang per 1 kilo. Yang paling itu ditanyakan saudaraku ya. Itu. Jadi itu tadi. Begitupun juga maksud saya ulang ya. Begitupun juga harga size. Dipisah itu berarti tersendiri harga. Umpamanya mangkok ini, mangkok harganya mangkok, tetap harganya mangkok. Beda kalau cong itu dipisah dulu, baru kita kumpul, baru kita kali dulu, baru kita kumpul, baru kita jumlah. Berarti dia kenanya harganya cong sekian. Berarti dia masuk komposisi itu. Komposisi itu berbandingan berapa persen dia masuk. Baru nanti kita kali, baru kita kumpulkan. Pernah saya jelaskan saudara ya, pernah saya jelaskan ini di konten tutorial saya. Ya. Penjelajah 75 rahasia sukses sarang walek, saya pernah jelaskan per detail juga itu mengenai cong. Jadi itu tadi harganya saudaraku. Saya sudah mengupas semua mengenai harga sarang walek
tingkatan-tingkatannya sarang walek ya, pembelian di lapangan saat ini yang terbaru ya, bulan 9 2023 saudaraku ya. Nah, ini sudah mendekati bulan 10, jadi kita menunggu, mudah-mudahan ada pencerahan di belakangnya saudaraku ya. Jadi tolong jangan lupa di komen di komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan. Siapa tahu kalau ada yang mau mengutarakan mengenai di dunia walek ya. Siapa tahu kalau ada keluhan-keluhannya saudara kita, kegalauannya. Nah, itu faktor-faktor menghambat semua walek, perkembangan walek, populasinya gimana caranya supaya cepat, mengenai bagian dalam ruangan ya, pengontrolannya, cara panen, saran, cara mengganti sarang imitas, semua saya sudah jelaskan itu. Jadi tolong terserah saudaraku yang mana yang kita mau kekurangan dari diri saudara, maksudnya di dalam ruang RBW-nya yang mana biasa menghambat, silakan sharing. Nanti saya bongkar semua mengenai tentang dunia walek ya. Ya, karena pemahaman di lapangan itu beda-beda. Dan apa yang saya paparkan, baik harga sarang, mengenai walek, populasi, perkembangan ruangan RBW, bangunan RBW, semua saya rangkum ya. Nah, gitu saudaraku ya. Jadi mudah-mudahan saudaraku ini apa yang saya utarakan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman dimanapun Anda berada, mulai Sabang sampai Merauke ya, tanpa terkecuali. Jadi jangan lupa ya, tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau diutarakan, nanti kita sharing saudaraku ya. Semampu saya menjawab, insya Allah saya akan angkat, saya akan kupas dengan per detail ya saudaraku ya. Ya, jadi itulah tadi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip hilaf, karena saya manusia biasa. Yang bagusnya kita ambil, yang buruknya kita buang, itu pun perlu kita saring ya. Oke, saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.